semuanya, saya Dokter Muda Immanuel F. Christian dan di samping saya ada siapa? Saya Nanda. Oh Nanda, Mas Nanda ya. Iya. Jadi hari ini saya akan memberikan penyuluhan mengenai demam berdarah denggi atau DBD. Jadi untuk Mas Nanda sendiri nih, tahu nggak tentang DBD itu? Menurut saya sedikit tahu mengenai ini. Karena dulunya saya pernah mengalami penyakit tersebut. Tapi untuk keseluruhannya saya kurang jelas. Kira-kira apa yang Mas Nanda ketahui tentang DBD tersebut? Yang saya tahu mengenai DBD tersebut itu penyakit yang berasal dari nyamuk ya. Dari nyamuk yang bersirikan awal mula kulit itu berbintik-bintik. Waktu itu saya sempat merasakan demam dan juga merasakan sedikit menggigil. Iya benar. Yang Mas Nanda jelaskan ada benarnya. Tapi izinkan saya untuk menjelaskan sedikit sambil kita belajar bersama-sama mengenai apa itu DBD. Tentang apa itu DBD ya? Apakah boleh, Mas? Oh boleh. Oke. Silakan. Ya. Apa itu DBD? Jadi DBD ini merupakan penyakit menular yang dapat disebabkan oleh virus denggi dan ditularkan melalui Aedes aegypti ya. Jadi benar kata Mas Nanda, jadi ini merupakan suatu virus yang ditularkan melalui nyamuk. Oh, mengapa berbahaya, Dok? Mas Nanda, kenapa demam berdarah denggi ini sangat berbahaya? Jadi ada beberapa berita menjelaskan bahwa DBD ini banyak sekali merenggut nyawa-nyawa ya, karena orang-orang itu menganggap remeh tentang demam ini, kayak merasa ini demam biasa, akhirnya bisa merenggut nyawa seseorang. Iya. Apa sih ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti, Dok? Untuk Mas Nanda sendiri, tahu nggak sih ciri-ciri nyamuk demam berdarah? Nah, itu saya kurang tahu sih, Dok. Iya. Jadi nyamuk demam berdarah ini ciri-cirinya yang pertama, dia berwarna hitam dan ada juga belang-belang putih di sekitarnya, di sekitar tubuhnya. Lalu tidak dapat berkembang biak dengan daerah-daerah selokan atau got atau yang genangan air yang bersentuhan dengan tanah. Jadi ini merupakan nyamuk yang hanya bisa hidup di tempat yang bersih, tempat genangan-genangan air yang bersih. Okay? Biasanya juga menggigit pada pagi atau sore hari. Mampu terbang hingga 100 meter. Jadi nyamuk tersebut dapat menularkan orang-orang sekitar kita sekitar radius 100 meter. Iya. Jadi dan juga nyamuk ini suka hidup di tempat yang gelap dan lembab. Untuk daur hidup nyamuknya, ini merupakan metamorfosa sempurna ya Mas Anda ya. Jadi dari nyamuk dia akan bertelur di genangan air yang bersih. Jadi telur tersebut akan menetas dan menghasilkan jentik-jentik muda, atau kita bisa sebut dengan larva. Lalu setelah itu dia akan menjadi pupa. Jadi perkembangan Aedes aegypti ini dari nyamuk dewasa, telur, larva, pupa kembali ke nyamuk ini berlangsung sekitar 10 hari Mas ya. Itu akan jadi nyamuk ya, Dok? Iya. Cukup cepat sekali. Bagaimana sih gejala orang demam berdarah, Dok? Untuk gejalanya sendiri dan tanda-tandanya, kita bisa menyingkatnya menjadi K, L, M, N, O, P, dan L. Untuk K sendiri adalah kepalanya nyeri. Kalau untuk L ini adalah lemah, M mual dan muntah, N dan O nyeri pada otot dan sendi, P itu adalah perdarahan spontan, biasanya di gusi gitu, atau di bagian mata, dan R itu ruam, misalnya terdapat bintik-bintik yang pernah Mas alami. Jadi, Dok, dulu saya pada saat terkena demam berdarah, pas pada saat mengalami demam, ada titik suhu tubuh saya tiba-tiba menurun, Dok. Itu proses penyembuhan atau seperti apa ya, Dok? Jadi di sini saya sedikit menjelaskan, saya belajar bahwa di sini ada 3 fase dalam demam berdarah denggi. Yang pertama, Mas akan mengalami demam yang tinggi. Demam yang tinggi di sini akan timbul tadi sakit kepala, nyeri tulang, begitu. Nah, selanjutnya itu 3 hari pertama.
Selanjutnya akan ada fase kritis. Ya, karena di sini pembuluh darah akan pecah, akan terjadi shock, akan fase yang harus kita lihat dengan baik. Setelah itu, setelah 4 sampai 5 hari akan adanya fase penyembuhan. Di sini akan mulai penyembuhan dan mulai kembali normal. Begitu ya, Mas. Apa yang harus kita lakukan ya, Dok, jika tidak demam? Di sini jika Mas atau ada kerabat Mas yang mengalami demam, segera bawa ke rumah sakit atau pelayanan terdekat. Di situ kita untuk memastikan apakah ini didiagnosis DBD atau tidak. Nah, selanjutnya nanti tenaga medis lah yang akan mendiagnosa ini bisa dirawat inap atau dirawat jalan berdasarkan tanda dan gejala. Bagaimana sih tanda-tanda jika kita dirawat, Dok? Jadi untuk lebih jelasnya lagi, jadi orang-orang terinfeksi virus dengue ini dia akan mengalami demam kurang dari 7 hari. Ciri-cirinya, lalu ada ruam seperti bercak-bercak di kulit. Nanti akan adanya perdarahan, kita bisa lihat ada gusi berdarah gitu. Lalu ada nyeri kepala, nyeri pada mata, ada fase kritis. Jadi saat demam turun, rupanya tidak ada perbaikan kondisi. Jadi tiba-tiba malah makin lemas gitu. Lalu tidak mau minum, mual muntah terus menerus, dia tidak mau makan. Kalau tidak dirawat, apa yang harus kita lakukan, Dok? Perawat jalan sendiri jika tidak ada syarat-syarat merawat inap. Maka yang pertama kali Mas lakukan adalah cukup minum air putih, jus ataupun buah sebanyak 4-5 kali. Selanjutnya minum obat-obatan yang diberikan sama petugas kesehatan dari sana. Lalu jangan meminum obat sembarangan karena dapat merusak tubuh Mas karena Mas tidak mengetahui kondisi tersebut. Selanjutnya harus kontrol kembali ketika tiba-tiba keesokan harinya ada perburukan atau ada perdarahan. Jadi harus kembali lagi ke rumah sakit. Bisa nggak sih demam berdarah dicegah, Dok? Demam berdarah sangat bisa dicegah dengan melakukan yang pertama fogging. Nanti akan adanya fogging oleh wilayah setempat. Yang kedua, lakukan 3M+. Yang pertama adalah menguras, menutup, dan mengubur. Ada plusnya adalah menghindari gigitan nyamuk dan menggunakan kelambu dan obat nyamuk. Yang ketiga, gunakan bubuk abate. Yang keempat, memelihara ikan pemakan jentik. Bagaimana Mas Anda dengan penjelasan tadi? Apakah sudah jelas mengenai DBD dan cara pencegahannya? Menurut saya sudah jelas, Dok, mengenai penjelasan yang dokter sampaikan kepada saya, dan juga saya mendapatkan ilmu baru sih setelah mungkin dengan ini Mas Nanda juga bisa memberitahukan ke warga sekitar agar mencegah demam berdarah tersebut. Baik, Dok. Ya. Sekian penyuluhan tentang DBD. Saya harap setiap warga dapat memproteksi diri dan menjaga agar terhindar dari demam berdarah dengue.